Halo Brat, balik lagi bersama gue Hakim di channel kesayangan gamer-gamer gendut. Di mana kalau bukan di TechDot. Ya, balik lagi ya bersama gue di hari Senin yang sebetulnya hari ini mendung sih. Jadi gue tadi ke studio ya, gue curhat dulu. Tadi gue ke studio itu tuh hujan-hujanan Brat, bener lah. Karena gue basah, baju gue lepek, tapi kegantengan gue nggak hilang. Ya, jadi karena gue masih harus semangat dan ketampanan gue ini tidak pudar karena hujan, jadi gue harus tetap semangat ya. Dan juga gue berpesan kepada kalian jangan lupa minum-minum vitamin dan juga jangan lupa kalau kalian misalnya lagi puasa jaga kesehatan karena yang namanya tenaga itu harus dijaga gitu, apalagi kalian yang lagi puasa gitu. Dan di tanggal 20, maksud gue di tanggal 1 April ini gue akan kembali menghadirkan kepada kalian ya berita-berita apa aja yang sekiranya menarik buat gue kulik atau gue kasih kepada kalian, karena jujur bagi gue di minggu ini memang enggak banyak tapi menarik buat gue, apalagi buat kalian. Yang jelas dan yang terpenting itu ada dari berita dari Indonesia yang setidaknya mau gue kasih kepada kalian nih. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi mungkin gue akan kasih aja ke beritanya ya kepada kalian. Nah, di berita pertama ini nih, gue pengen ngasih tahu kepada kalian yang tadi gue bilang tuh tentang berita dari Indonesia. Kenapa tuh Brat dari Indonesia? Jadi sebetulnya ada salah satu orang, yaitu namanya Leo Avero. Dia itu kalau dari Twitternya sih namanya Leo Avero, kalau dari aslinya gue nggak tahu namanya siapa. Jadi dia itu seorang art director dan juga konsep artis. Dia baru aja rilis tuh yang namanya, istilahnya sih kalau dia bilang itu di Twitternya itu adalah sebuah ya istilahnya apa ya kalau dia bilang itu ya pokoknya ide lama dia lah, ide yang dulu itu pengen dia wujudin akhirnya sekarang juga terwujud. Dia munculin yang namanya teaser trailer tuh atau yang namanya teaser demo mungkin, yang jelas dia nunjukin sebuah video sepanjang 1 menit 45 detik kepada kita semua. Dia tuh nunjukin sebuah game baru gitu, model-modelan digital happiness juga, yaitu adalah Dreadout, tapi namanya belum muncul ya. Itu menurut gue menarik banget itu, dari ada lorong dari desa gitu, lalu orang itu juga berkerudung, pokoknya ciri khas Indonesianya adalah di situ. Apalagi nunjukin yang namanya di akhir-akhir video itu nuansa malam yang beneran serem banget buat gue. Gue jujur gue nggak suka game horror, tapi kalau misalnya untuk Dreadout dan untuk itu ya, untuk yang kayak gitu ya, itu kan modelan Dreadout tuh. Gue senang aja ngeliat environmentnya gitu, karena dapat banget nuansa Indonesianya. Nah, selain itu tuh, kalau misalnya kalian nggak tahu, ternyata Chris Anthony, yaitu salah satu salah satu founder dari developer Indonesia, yaitu Toge Production, itu men-tweet kepada videonya itu tuh. Jadi jadi tuh kayak mau nawarin gitulah, kalau misalnya ini video mau beneran dijadiin game atau diterusin jadi game, mari kita omongin bareng-bareng gitu. Itu kata Chris Anthony-nya gitu. Selain itu juga dari dia yang ada menarik lagi yaitu dari Joko Anwar. Kita tahu lah siapa Joko Anwar, yaitu sutradara film horor di Indonesia. Dia katanya pengen banget mainin game itu tuh kalau misalnya beneran dijadiin game gitu. Dan kemungkinan juga menurut gua ini kalau misalnya game ini beneran dibuat, Joko Anwar cocok banget buat jadi konsultan di game tersebut. Karena kita ya tahu lah ya prestasi Joko Anwar di bidang horor, perfilman horor itu memang udah nggak dipungkiri lagi lah. Jadi apakah gimana kelanjutannya? Jadi gue nggak tahu, tapi yang jelas semuanya ini ada di tangan si Leo Avero ini nih. Kemungkinan itu adalah salah satunya atau cikal bakal game yang menurut gue lanjutan dari game, pokoknya lanjutan game horror Indonesia lah yang patut ditunggu banget. Karena tapi kalau setahu gue selama ini ngelihat Twitter itu yang di video tadi ya, di halaman Twitternya itu Digital Happiness belum ngomong apapun gitu. Maksudnya belum, ya istilahnya kalau misalnya mau ngajak bareng, soalnya kan kita tahu ya Digital Happiness itu yang ngebuat Dreadout, jadi dia ahlinya lah gitu ya. Tapi ternyata yang mengontak Leo Avero itu ternyata Toge Production duluan. Jadi ya kemungkinan kalau misalnya dijadiin game, Toge Production ini bisa munculin namanya game baru ini. Tapi yang jelas judulnya belum disebut apapun, cuman pure teaser trailer atau teaser demo cuma sepanjang 1:45 detik itu. Kita lihat nanti aja gimana-gimananya. Mari kita lanjut ke berita kedua. Nah, di berita kedua ini nih datang dari game kesayangan gua nih. Sebetulnya ini game udah lama banget terakhirnya rilis, dan ternyata sequelnya atau lanjutannya itu istilahnya lagi pembuatannya itu udah 50%, 60%, 70% pokoknya pokoknya di masa developingnya itu udah setengah gitu. Yaitu datang dari Mass Effect 5. Kalau misalnya kalian nggak tahu, Mass Effect itu adalah yang menciptakan General Shepard ya, general kita semua, general kesayangan semua. Pokoknya
menjadi seorang ranger di luar angkasa sana itu salah satu game terbaik buat gue besutan BioWare. Nah, ini dari berita terbarunya ini yaitu adalah Mass Effect 5 itu pokoknya udah digarap sama veteran triloginya gitu. Kalau misalnya kalian main yang Legendary Edition, nah itu Legendary Edition itu yang membuatnya itu dari IP-nya, habis itu art director-nya, habis itu director dari gamenya, semuanya itu veteran dari triloginya. Itu bagus banget buat gua. Apalagi kalau misalnya kalian nggak tahu, masalahnya satu-satunya clue dari Mass Effect 5 ini yaitu cuman ada dari teaser trailernya yang baru muncul 3 tahun yang lalu gitu. Jadi ini masa perkembangan gamenya atau masa developernya ini udah lama banget. Tapi yang jelas gue bersyukur banget karena yang ngurus itu adalah pure BioWare atau alias pure dari triloginya gitu yang ngurus timnya. Semoga aja Mass Effect kelima ini enggak namanya apa ya, pokoknya busuk lah istilahnya kayak Mass Effect Andromeda gitu. Kita tahu ya kebusukannya itu kayak gimana dari Mass Effect Andromeda karena ya kita tahu sendiri yang megang itu bukan BioWare lagi tapi EA. Masih tetap dipegang sama BioWare tapi EA itu udah campur tangan. Pokoknya kalau udah EA yang ikut campur dalam franchise tertentu tuh itu udah busuk lah. Semoga Mass Effect 5 ini menjadi kelanjutan yang bagus ya karena kita berharap General Shepard itu kembali muncul dengan pesawatnya yaitu Normandy ya karena menurut gue itu pesawat Normandy itu adalah sebuah pesawat ulang-alik luar angkasa yang mantap banget buat gue. Nah kita berdoa aja semoga Mass Effect 5 ini nggak kayak potat gitu ya kayak Mass Effect Andromeda itu yang benci banget gue Mass Effect Andromeda itu. Nah gimana-gimananya kita nanti aja, mari kita bahas berita selanjutnya. Nah nih di berita ketiga ini alias berita terakhir ya yang bisa aku sampaikan kepada kalian semua di minggu ini yaitu adalah Take-Two Interactive baru aja ngebeli Gearbox, yaitu adalah studio yang awalnya masuk ke dalam jajaran Embracer Group. Kalau misalnya kalian nggak tahu, Gearbox itu udah ngeluarin apa aja seperti aja Borderlands, habis itu Tiny Tina, ya lain sebagainya lah. Game-game seperti itu atau game-game yang istilahnya first person lah modelan Borderlands itu. Borderlands itu menurut gue bagus banget, bisa kalian coba atau misalnya bisa kalian pengen main aja lah Borderlands 1 atau Borderlands kedua. Tapi yang jelas Take-Two Interactive baru aja ngeklaim atau misalnya baru ngebeli tuh Gearbox tuh seharga $460 juta. Kalau misalnya kalian nggak tahu $460 juta itu kalau misalnya kalian beli bakso itu kalian bisa mindahin Gunung Semeru jadi bakso gitu. Itu kalian bisa makan itu buat manjat itu nggak perlu pakai lempar tebing lagi tapi emang udah lu makan aja deh tuh. Nah terus kalau misalnya kalian nggak tahu kelanjutannya ini adalah jadi setelah dibeli oleh Take-Two Interactive ternyata bakal muncul 6 game baru gitu yang bakal muncul dari Gearbox. Tapi yang jelas masih belum ada simpang siur cerita kejelasan dari game baru ini apa aja. Tapi yang jelas itu 2 itu adalah lanjutan dari Borderlands. Apakah itu DLC atau memang sequel barunya alias Borderlands 3 atau misalnya Borderlands beda judul atau gimana? Atau tapi yang jelas yang Take-Two Interactive kita tahu ya. Take-Two Interactive itu udah mengukir, bukan mengukir sejarah ya. Maksudnya dia udah merilis sebuah game-game yang memang hype banget gitu. Apalagi yang namanya Take-Two Interactive juga menjadi salah satu publisher-nya Rockstar, jadi kita tahulah performa dia itu gimana. Namun selain dari sisi gamenya, Take-Two Interactive juga ini nih udah kerjasama sama Gearbox untuk pembuatan Borderlands filmnya, alias Borderlands live action. Kalian bisa tonton satu ya. Live actionnya ini salah satu film yang gue tunggu karena menjadi film yang bertabur bintang tuh. Ada Jack Black. Habis itu juga ada, gue lupa namanya, tapi yang jelas itu pokoknya film bertabur bintang lah, cocok banget buat kalian tunggu atau misalnya kalian pengen, tapi yang jelas itu nggak cocok ya buat kalian nonton bareng sama cewek kalian atau pacar kalian. Soalnya kalau misalnya kalian ngerti atau misalnya tahu udah pernah main gamenya ya kalian ngerti lah maksud gue apa. Pokoknya begitulah. Pokoknya intinya selamat lah buat Gearbox ya karena kita tahu sendiri yang udah gue bilang berkali-kali Embracer Group itu lagi diambang entah diambang kepunahan atau misalnya dia bisa rilis kembali Embracer Group itu bisa selamat, kita lihat nanti aja. Tapi yang jelas Embracer Group ini Gearbox ini adalah salah satu studio yang salah satu studio yang patut diselamatkan lah. Dan gue untuk kali ini berterima kasih kepada Take-Two Interactive. Jadi kita lihat nanti aja ya gimana kelanjutannya. Semoga Borderlands menjadi semakin ciamik ya. Karena salah satu, gue pernah main Borderlands 2 itu memang asik sih. Pokoknya rekomendasi banget itu game. Oke. Nah mungkin cuma 3 berita itu aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian ya. Mulai dari yang namanya ada Borderlands, habis itu juga ada Mass Effect yang kelima yang terbaru. Habis itu juga ada game dari Indonesia nih. Udah cuma 3 itu aja yang bisa gue sampaikan. Yang menarik untuk minggu ini yang bisa gue bahas
Kalaupun misalnya game kecil ya itu adalah Stellar Blade ya. Kalau misalnya kalian punya PS5 dan kalian itu nafsuan atau alias yang namanya apa kalau orang Jepang namanya dia apa hentong lah misalnya kalau kayak gitu. Kalau misalnya kalian penyuka badan perempuan, Stellar Blade udah muncul yang namanya di PS5, kalian bisa mainin, kalian bisa nikmati gamenya, demonya doang sih sebetulnya. Kalian bisa nikmatin dulu gimana demonya, kalian bisa merasakan apa yang namanya Stellar Blade itu. Kalau gue sih jujur enggak sih, kurang tertarik gue. Soalnya ya gue ngeliat rambutnya itu loh, karena ya gimana ya, gue normal, gue akuin gue normal, tapi bukan berarti gue suka game-game yang seperti itu gitu, karena ya setiap lelaki punya seleranya yang berbeda lah, pokoknya gitulah. Kalian bisa main itu Stellar Blade, nikmatin aja kalau misalnya kalian punya PS5 dan only hanya di PS5. Jadi kalau misalnya kalian ngebet banget pengen main Stellar Blade, jual aja tuh ginjal. Oke, mungkin hanya segitu yang bisa gua sampaikan nih di minggu ini, di minggu yang suram ini. Sebetulnya gue masih capek karena kehujanan tadi, apalagi gue ya habis jalan jauh dari studio sampai rumah gue tuh jauh men. Jadi mungkin cuma segitu aja, kasih semangat buat kita, jangan lupa share, subscribe, like, komen supaya kita terus semangat buat bikin konten gitu. Terus juga apa ya? Oh iya mungkin segitu aja lah dari gue udah capek juga, udah malam juga ini. Oke, mungkin aja segitu dari gue, akhir kata dari gue. Terima kasih santapannya.